IBI Warikukun yang diberkati Tuhan, yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk kita malam hari ini. Sebelum Bapak Ibu istirahat malam, kiranya tetap ada renungan firman Tuhan yang singkat yang akan saya bagikan bagi saudara dan saya. Saya percaya setiap saudara yang mengasihi firman Tuhan akan diberkati Tuhan dengan luar biasa sekali. Dan malam hari ini tema renungan yang akan saya bawakan adalah kemurnian iman. Jadi hendaklah iman percaya kita itu dimurnikan. Iman ini sangat penting sekali, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan. Nanti saudara lihat dalam kitab Yudas pasal yang pertama. Tatkala Yudas sedang mempersiapkan khotbah mengenai keselamatan, Roh Allah berbicara dengan jelas sekali untuk supaya Yudas merubah, yaitu mengenai hal iman. Karena iman itu riskan sekali, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan. Tanpa iman tidak ada satu orang pun bisa melihat Allah. Nah, dasar dari segala sesuatu adalah iman. Untuk Allah memberikan, Allah melakukan segala jawaban doa-doa dari saudara dan saya. Dan iman ini penting sekali untuk supaya saudara dan saya kita pertahankan iman. Kita perjuangkan iman. Terlebih saat malam hari ini ada pelajaran yang itu kita murnikan iman kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Saya ambil dari suratan 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya. Dengan apa sehingga kamu itu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Alkitab bercatat, berbahagialah saudara dan saya yang bisa mendengar firman Tuhan, terlebih yang mau merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar bagaimana kita memurnikan iman percaya kita. Karena Allah menghendaki supaya iman saudara dan saya dimurnikan. Yang pertama saya catat di sini, dari bacaan firman Tuhan, hari yang kemurnian iman kita itu terbukti dari ketika kita tetap bergembira di tengah penderitaan dan pencobaan. Jadi kita harus tetap gembira meskipun ada percobaan, ada masalah, ada tekanan, keadaan yang tidak menentu, tapi kita tetap gembira. Ini penting sekali, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan. Yang kita barusan baca yaitu dalam ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu ketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saya percaya setiap saudara dan saya masuk dalam satu fase di mana dunia yang senantiasa menekan, keduniaan, kedagingan itu menekan sekali. Terjadi pandemi virus corona sehingga banyak perusahaan yang ditutup. Cari uang itu sulit sekali, mencari makan itu sulit sekali. Ini penting sekali. Saya percaya sesuai dengan firman Tuhan, tetaplah kita bergembira meskipun kita dalam tekanan-tekanan, dalam persoalan-persoalan, dalam masalah-masalah yang menindih kehidupan saudara dan saya. Ini penting sekali yang perlu kita pelajari. Yang kedua, saya catat di sini, ketika kita siap melalui ujian, contohnya emas, untuk kita bisa menemukan emas yang murni, emas itu harus dibakar, dimurnikan. Saya percaya dibakar dengan tinggian panas yang luar biasa sehingga kita memperoleh emas yang murni. Demikian juga iman percaya kita. Kita diperhadapkan dengan persoalan, diperhadapkan dengan masalah, diperhadapkan dengan problema berbagai-bagai macam yang dunia memang senantiasa membinasakan saudara dan saya. Tapi saya percaya kita punya Tuhan yang namanya Yesus Kristus yang senantiasa menjagai, membentengi, memberkati saudara dan saya. Kita bersyukur untuk hal itu semua. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan
kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Percayalah, Allah begitu baik, Allah begitu kasih, Allah begitu pemurah. Apapun persoalan masalah yang menghadang saudara dan saya, serahkan dalam tangan Tuhan yang perkasa. Karena Dia Yehova Jireh, yang bisa menyediakan dari tidak ada menjadi ada. Dan Dia adalah Yehova Rafa, tabib dari segala tabib. Penderitaan, persoalan, masalah, mungkin ada yang sakit pada saat sore hari ini. Saya percaya kita serahkan kepada tabib dari segala tabib. Oleh kuasa bilur-bilurnya, Alkitab mencatat segala sakit sudah disembuhkan. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang saya catat di sini, ketika kita tidak melayani diri sendiri, jadi waktu kita itu merendahkan pelayanan kita bukan untuk keakuan, untuk keegoan, untuk melayani diri sendiri, yang kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-12. Kepada mereka yang telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang pada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Inilah renungannya indah saat malam hari ini. Jadi hendaklah kita melakukan tugas apapun, pelayanan apapun, untuk kita tidak mengarahkan pada diri sendiri. Jadi layani saudara-saudaramu, lingkunganmu, berkat dalam keluarga, berkat dalam lingkungan pelayanan, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Karena Bapa di surga Allah yang baik, Allah yang kasih, atau sumber kasih. Biar kiranya saudara dan saya menjadi saluran kasih, memberkati. Jadi kita adalah perantara, memberkati mereka yang membutuhkan sharing, membutuhkan pencerahan dari renungan firman Tuhan, nasihat dan segala macam sebagainya. Saya percaya renungan singkat ini membuat saudara dan saya boleh beristirahat malam dengan indah. Kita renungkan, terlebih kita akan melakukan firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa, karena saya percaya kemurnian hidup kita ini supaya kita dapat melihat kedahsyatan kuasa Allah yang dinyatakan dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Kita satukan hati, kita tundukkan kepala, sedang berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kasih, kembali hamba-Mu membawa sidang jemaat-Mu, tidak ada yang terlewatkan, menghampiri tata suci-Mu Bapa, untuk Bapa bisa menyucikan, bisa mengkuduskan setiap mereka. Berkati setiap mereka Bapa. Kami percaya yang sakit pada saat sore hari ini, saya percaya yang sakit berharaplah pada Yehova Rafa, tabib segala tabib. Tuhan, kami percaya oleh kuasa bilur-bilur Yesus yang sakit Kau sembuhkan Bapa. Kami percaya Bapa. Kami percaya Engkau adalah Yehova Jireh. Barangkali saat malam hari ini ada yang sedang membutuhkan segala sesuatu, taruhlah iman percayamu pada Allah. Yehova Jireh itu apa yang tidak kita pikirkan, apa yang kita tidak pernah dengar, apa yang kita tidak pernah lihat, itu yang Allah memberikan bagi saudara dan saya. Berkati Bapak, berkati rumah tangga hidup nikahnya Bapak, berkati pelayanannya, berkati Bapak, berkati. Kami berdoa Bapak untuk malam hari ini, biar kiranya virus corona Bapak singkirkan dari bumi yang terkasih Indonesia Bapak. Di dalam nama Yesus, tangan yang perkasa Bapak menghalau pandemi virus corona ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk malam hari ini. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, istirahatlah malam hari ini dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, sukacita dalam Putranya yang tunggal, dan kiranya persekutuan indah dengan Roh yang kudus menyertai istirahat malam saudara dan saya. Amin.